Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membaca surat Al-Baqarah dari ayat 187 sampai dengan 190. Insya Allah saya bacakan lengkap ayatnya, arti perkata, terjemah, asbabun nuzul, munasabah ayat, tafsir, dan juga khasanah pengetahuan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhila lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu abyadu minal khayti aswati minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududallahi fala ta'rabuha kadzalika yubayyinullahu wa ayatihi linnasi la'allahum yattaqun wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha illa al hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bismi wa antum ta'lamun yas'alunaka 'anil ahillah qul ya mawaqitu linnasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tu buyuta min duhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun wa qatilu fisabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Ukhila dihalalkan lakum bagi kalian lailatas siyami malam puasa rofasu bercampur berhubungan ila nisaikum pada istri-istri kalian. Jadi yakni dimasukkan berjima dengan istri kalian. Hunna mereka adalah libasun pakaian lakum bagi kalian, yakni dia adalah ketentraman bagi kalian. Wa antum dan kalian adalah libasun pakaian lahun bagi mereka, yakni ketentraman juga bagi mereka. Maksudnya kalian laki-laki, suami itu juga ketentraman bagi mereka, istri-istri maksudnya begitu. Alimallahu Allah mengetahui annakum bahwasanya kalian kuntum adalah tahtanuna kalian mengkhianati, tidak mampu menahan anfusakum diri kalian. Maksudnya bahwa Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu untuk berjima dengan istri kalian sesudah sholat isya. Fataba maka dia menerima tobat alaikum atas kamu, yakni memberi kalian ampun, wa'afa dan dia memaafkan ankum pada kalian, yakni memaafkan pelanggaran kalian serta tidak akan menghukum kalian. Fal'ana maka sekarang, maksudnya ketika telah dihalalkan bagi kalian, basyiruhuna samburilah mereka, yakni berjimalah dengan mereka, wabtagu dan kalian carilah, yakni berusahalah untuk mendapatkan maka kataballahu apa yang telah Allah tetapkan lakum bagi kalian. Ayat ini turunkan berhubungan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kulu dan makanlah, wasrobu dan minumlah, maksudnya mulai saat memasuki malam, hatta yatabayana hingga nyata, lakum bagi kalian al khaytu abyatu benang putih, minal khayti aswadi dari benang hitam, yakni hingga jelas bagi kalian putihnya siang dari hitamnya malam, minal fajri dari fajar. Summa kemudian atimus siyama kalian sempurnakan puasa ila laili sampai malam, yakni sampai memasuki malam. Wala tubasiruhuna dan janganlah kalian menggauli mereka, janganlah kalian menggauli mereka, maksudnya janganlah kalian menyetubi istri kalian. Wa antum sedangkan kalian akifun orang-orang yang etikaf fil masajid di dalam masjid, maksudnya baik siang hari maupun malam hari. Tilka itulah hududullahi ketentuan batasan-batasan Allah, yakni maksiat kepada Allah. Fala taqrabuha maka janganlah kalian mendekatinya, yakni adalah kalian menghindari jima dengan istri kalian baik siang ataupun malam hingga kalian usai beriktikaf. Kadzalika demikianlah
yubayyinullahu, Allah menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, yakni perintah dan larangannya, linnasi, bagi manusia, sebagaimana dia menjelaskan hal ini, lahum, agar kalian yatakun, bertakwa, yakni supaya mereka menjauhi perbuatan maksiat terhadap Allah Ta'ala. Ayat ini berkenaan dengan sekelompok sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan lain-lain yang biasa beriktikaf di dalam masjid, tetapi tetap menemui istri mereka bila mana mereka membutuhkannya. Mereka berjima dengannya, lalu mandi dan kembali ke masjid. Kemudian Allah Ta'ala melarang hal itu. Terjemah ayat 187, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah bagian bagimu dan kamu adalah bagian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara batil, yakni dengan cara penindasan, pencurian, perampasan, sumpah palsu, dan lain sebagainya. Wa tutlu, dan kalian memberikan suap, biha, dengannya, yakni kalian bersikeras membawanya, ilal hukami, kepada para hakim, litakulu, agar kalian dapat memakan, farikon, sebagian, yakni supaya kalian bisa memakan sejumlah, min, dari amwalikum, harta orang lain, bil ismi, dengan dosa, yakni dengan sumpah palsu. Wa antum, dan kalian, ta'lamun, mengetahui. Terjemah ayat 188, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Yas'alunaka, mereka bertanya, anil ahilah, tentang bulan sabit, yakni mengapa bulan sabit itu membesar dan mengecil. Kul, katakanlah, iya, itu adalah mawakitu, waktu-waktu, linnasi, bagi manusia. Kul, katakanlah, hai Muhammad, yakni bulan sabit yang mengecil dan membesar itu merupakan tanda-tanda bagi manusia berkenaan dengan pelaksanaan agama mereka, tentang ketentuan iddah perempuan, saum dan berbuka, wal haji, dan ibadah haji, yakni dan ibadah haji. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Mu'ad bin Jabal ketika menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Walaisal biro, dan bukanlah kebajikan, yakni bukanlah ketaatan dan ketakwaan, bi antatu, bahkan dengan kalian mendatangi, buyuta, rumah-rumah, min duria, dari punggung arah atau dari arah belakang, ya, yakni memasuki rumah-rumah dari bagian belakang ketika ihram. Walakinal biro, akan tetapi kebajikan, yakni ketaatan dalam ihram, manitako, barang siapa bertakwa, yakni menjauhi berburu dan yang semacam itu ketika ihram. Waktu, dan kalian datangilah buyuta, rumah-rumah, yakni masuklah rumah-rumah itu, min abwabiha, dari pintu-pintu depan, dari mana kalian biasa keluar masuk sebelum itu. Wattaqau, dan bertakwalah kalian, Allah, kepada Allah, yakni hendaklah kalian takut kepada Allah Ta'ala ketika ihram. La'alakum, agar kalian tuflikun, beruntung, yakni agar kalian selamat dari murka dan azab. Ayat ini berhubungan dengan dua sahabat Nabi Muhammad SAW, Kinanah dan Khuza'ah, yang biasa masuk rumah mereka melalui bagian belakang atau atap ketika melaksanakan ihram, seperti yang biasa mereka lakukan pada masa jahiliyah. Terjemah ayat 189, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah
dari belakangnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Wa qatilu, dan kalian perangilah fisabilillahi, di jalan Allah, yakni dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan halal ataupun haram. Alladzina yuqatiluna, orang yang memerangi kalian, yakni yang memulai peperangan. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas, yakni janganlah kalian yang memulainya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak mencintai, muhtadin, orang-orang yang melampaui batas, yakni orang-orang yang memulai peperangan baik dalam keadaan halal ataupun dalam keadaan haram. Terjemah ayat 190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Munasabah ayat, hal yang berhubungan dengan puasa. Pada ayat yang lalu diperintahkan kepada orang-orang mukmin agar berpuasa di bulan Ramadan, lalu mengagungkan Allah dengan bertakbir. Pada ayat tersebut ini dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan kesempurnaan ibadah puasa. Asbabun Nuzul, surat Al-Baqarah ayat 187. Diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya dari Mu'ad bin Jabal, ia berkata, para sahabat beranggapan bahwa makan, minum, dan bercampur dengan istri diperbolehkan di malam bulan Ramadan selama mereka tidak tidur. Kalau sudah tidur kemudian terjaga, tidak diperbolehkan untuk melakukan itu semua. Tapi kemudian Qais bin Simah menyalainya. Kemudian turunlah ayat ini yang menjelaskan aturan makan, minum, dan bercampur di malam bulan Ramadan. Ada tercantum di At-Tafsir Al-Wajiz ala Hamizil Qur'anil Azim di halaman 30. Tafsir At-Tabari, surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini maksudnya adalah pada malam hari bulan Saum atau bulan Ramadan, kamu dibebaskan dan diperbolehkan mengadakan hubungan suami istri. Selanjutnya Allah menjelaskan sebab-sebab ditentukannya hukum ini. Maksud dari ayat, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka, adalah karena hubungan kalian telah menyatu sehingga sulit bagi kalian tidak menggaulinya. Sedang penggalan ayat, Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan diri sendiri, menjelaskan hubungan suami istri dan makan minum pada waktu yang diharamkan. Pada penggalan selanjutnya, Allah menerima tobat dengan memberi pengampunan atas pengkhianatan yang pernah dilakukannya. Sekarang Allah menghalalkan untuk melakukan hubungan suami istri pada malam-malam bulan Ramadan sampai fajar terbit dengan niat mengembangkan keturunan. Diperbolehkan makan, minum, dan bersetubuh di sepanjang malam bulan Ramadan sampai fajar. Saumlah, puasalah sampai ada tanda datangnya malam. Janganlah bersetubuh ketika sedang melakukan iktikaf di masjid, sekalipun dilakukan pada malam hari. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Janganlah mencoba mendekati makan, minum, dan jima di siang hari pada bulan Ramadan, serta berjima dengan istri saat iktikaf di masjid. Jika melakukan itu, kamu berhak mendapatkan siksa sebagaimana orang-orang yang melampaui batasan Allah dan hukum-hukum Allah. Dan Allah menjelaskan semua itu kepada kalian agar berhati-hati terhadap perkara haram dan maksiat. Sesungguhnya Allah telah mengharamkannya bagi kalian dan memerintahkan kalian untuk meninggalkannya. Ada di halaman 229 sampai 275. Tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini menjelaskan bolehnya melakukan hubungan suami istri pada malam bulan Ramadan selepas berbuka.
Ayat ini sekaligus menghapus ketentuan awal di mana seseorang diperbolehkan makan, minum, berhubungan intim, dan tidur antara maghrib dan isya. Ketika isya masuk, ia tidak diperbolehkan makan, minum, tidur, dan berhubungan suami istri. Ketentuan ini sangat memberatkan. Dengan ayat ini, Allah SWT memberikan kelonggaran kepada umat Rasulullah SAW untuk makan, minum, dan berhubungan intim sampai sebelum terbitnya fajar pada hari berikutnya. Telah dijelaskan, waktu puasa berlaku sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari menjadi pertanda masuknya waktu malam. Itulah batas akhir puasa. Setelah itu diperbolehkan makan, minum, melakukan hubungan suami istri, dan hal-hal lain yang terlarang ketika berpuasa. Itulah maksud ayat, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Dalam ayat, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, bahwa munculnya cahaya pagi menjadi pertanda akhir waktu sahur, yaitu ketika fajar menyingsing. Ali bin Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid, menjelaskan haramnya melakukan hubungan suami istri ketika beriktikaf. Jika ingin melakukannya, hendaklah menunggu sampai selesai iktikaf. Itulah ketentuan Allah SWT berkaitan dengan puasa Ramadan. Ada di halaman 106 sampai dengan 109. Kasanah pengetahuan, surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 188, menjauhkan diri dari kejahatan. Perjuangan melawan hawa nafsu adalah pertempuran yang terbesar bagi seorang muslim. Mereka harus membatasi emosi dan keinginan, yang mana yang dapat diterima dan yang mana yang tidak dapat diterima. Ia harus melawan dorongan nafsu dalam jiwanya, seperti keegoisan, iri hati, sombong, dan serakah. Jiwa kita mempunyai kecenderungan untuk menyenangi hasrat dan keinginan yang sia-sia. Mereka membisikkan kepada kita bahwa kita akan merasa puas ketika kita memperoleh harta lebih dan mendapatkan status yang lebih tinggi dalam masyarakat. Walaupun demikian, semua kesenangan ini tidak pernah memuaskan orang-orang yang beriman dalam arti yang sebenarnya. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin besar keinginan untuk memiliki yang lebih banyak lagi. Dengan beragam cara, jiwa kita mengarahkan kita agar berbuat seperti halnya binatang buas yang tidak pernah merasa puas. Jiwa kita akan merasa puas jika menyerahkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Allah, tidak kepada hawa nafsu yang rendah. Kita diciptakan untuk menyembah Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Tidak ada lagi yang dapat memberikan ketenangan dan kepuasan pada diri setiap muslim selain itu. Itulah sebabnya orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya memiliki kepuasan jiwa. Hal ini terjadi karena mereka menjauhkan diri dari kejahatan, melawan nafsu jiwa mereka, dan membaktikan diri hanya kepada Allah Ta'ala. Harun Yahya, Nilai-nilai moral Al-Quran, terbitan 2004.